Perkenalkan, nama saya Falburga Ivan Zimira, bisa dipanggil Ivon. Saya dari kelas 2024C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pecahan di sekolah dasar. Adik-adik, sebelum kita mempelajari lebih dalam berkaitan dengan pecahan, yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu pecahan. Jadi, pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Maksudnya itu contohnya adik-adik memiliki satu buah pizza yang utuh, di mana adik-adik itu membagi satu buah pizza yang utuh ini ke beberapa bagian. Nah, dari bagian-bagian pizza yang sudah dibagi tadi itu dinamakan dengan pecahan. Dari pecahan ini ada beberapa jenis-jenis pecahan. Yang pertama yaitu pecahan senilai, di mana pecahan senilai adalah dua ataupun lebih pecahan perbandingan nilai dari pembilang serta penyebut yang sama. Dari pecahan senilai ini tadi itu memiliki dua cara menyelesaikan soal. Yang pertama yaitu di mana pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, itu 2/8 sama dengan, jadi seperti konsep dari cara satunya tadi itu pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Di sini saya mengambil contoh menggunakan angka 2/8. Kita itu menggunakan angka 2, di mana 2 sebagai pembilang ini dikalikan dengan angka 2. Dengan 8 sebagai penyebut itu dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 itu sama dengan 4. Dan 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi untuk cara satunya tadi itu dari soal 2/8 hasilnya itu 4/16. Menggunakan cara yang kedua, di mana cara kedua yaitu pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya 12/6. Di mana 12/6 ini kita bagikan dengan bilangan yang sama. Contohnya itu 2. Contohnya itu kita mengambil bilangan 2, angka 2. Angka 2 dibagi, berarti 12 bagi 2 dan 6 bagi 2. Jadi hasilnya itu 12 bagi 2 yaitu 6 dan 6 bagi 2 yaitu 3. Jadi dari cara pertama dan cara kedua ini merupakan gabungan dari pecahan senilai, di mana cara 1 cara 2 ini adalah cara mudah untuk mengetahui pecahan senilai. Di mana sederhanakan pecahan yaitu untuk mengubah bentuk pecahan yang terkecil. Cara menyederhanakan pecahan yaitu menggunakan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sehingga tidak bisa dibagi lagi. Contohnya itu 12/18, di mana kita menggunakan angka 2 untuk membagi 12/18 ini tadi. 12/18 bagi dengan 2. 12 sebagai pembilang dibagi dengan 2 dan 18 sebagai penyebut dibagi dengan 2. Hasilnya itu 12 bagi 2 sama dengan 6 dan 18 bagi 2 sama dengan 9. Dari hasil 12/18 ini tadi hasilnya itu 6/9. Dari 6/9 ini bisa dibagi lagi atau bisa disederhanakan lagi menjadi 6/9 sama dengan, kita menggunakan angka 3 kita menggunakan angka 3 yaitu bilangan yang sama seperti 6/9 dibagi dengan angka 3, di mana 6 sebagai pembilang dibagi dengan 3 dan 9 sebagai penyebut dibagi dengan 3. Hasilnya itu
6 bagi 3, 2. Dan 9 bagi 3 yaitu 3. Jadi hasil dari 12 ini tadi 12 per 18 yaitu untuk hasil dari sederhana 6 per 9 ini tadi hasilnya itu 2 per 3. Pecahan yang sederhana dari 12 per 18 yaitu 12 per 18 yaitu 2 per 3. 2 per 3. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, dinamakan pecahan biasa. Pecahan biasa memiliki dua jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya seperti 1/2, 3/4, dan 2/3. Lalu pecahan tidak murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contohnya Contohnya 3/2, 4/3, dan 5/4. Dari kedua ini adalah bagian atasnya pecahan murni dan bagian bawahnya pecahan tidak murni. Yang berikut adalah pecahan campuran, di mana pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Lalu contoh pecahan campuran yaitu 3/1/3, di mana 3 ini bilangan utuh dan 1/3 ini adalah bilangan pecahan. Maka bisa dibaca 3/1/3. Lalu yang berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal yaitu 5/10, di mana 5/10 ini adalah pecahan. Kita mengubah ke pecahan desimal seperti 0,5. Kenapa? Karena di samping adalah bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 5 berada pada tempat persepuluhan. Lalu yang berikutnya itu adalah bentuk pecahan persen, di mana persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contohnya itu contoh 20% diubah menjadi ke pecahan yaitu atau artinya 20/100. 20/100 atau 1/5. Lalu yang berikutnya itu adalah mengubah bentuk-bentuk pecahan. Mengubah bentuk pecahan.
Pada bagian mengubah bentuk pecahan ini yaitu pecahan dapat diubah bentuknya dari bentuk pecahan yang satu ke bentuk pecahan yang lain. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kecampuran. Contohnya 11/3. 11/3 menjadi pecahan campuran adalah 11 dibagi 3, hasilnya itu 3, lalu sisanya itu 2 dari 3. Contohnya 3 tambah 2/3. Lalu tambah 2/3 sama dengan 3/2/3. Hasil dari pecahan biasa kecampuran ini tadi yaitu hasil dari 11/3, hasilnya itu adalah 3/2/3. Lalu yang berikutnya itu pecahan campuran ke pecahan biasa. Di mana cara menyelesaikannya yaitu adalah 4 itu dikalikan dengan 3. 4 kali dengan 3. Lalu hasil dari 4 kali 3 ini kita jumlahkan dengan angka 1. Tambah 1. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Terus 12 tambah 1 yaitu sama dengan 13. Jadi 13/3. Lalu yang berikutnya itu adalah mengubah pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa ke pecahan desimal. Desimal. Yaitu contohnya, contoh 34/10, di mana 34 ini dibagi dengan 10 yaitu hasilnya 3. Lalu sisa 4 dari 10 yaitu jadi yaitu 4/10. Jadi 34/10 hasilnya yaitu adalah ditulis dengan pecahan desimal yaitu sama dengan 3,4. Lalu yang berikutnya itu adalah mengubah desimal ke pecahan biasa. Cara mengubahnya itu kita kalikan dengan pembilang dan penyebut pada bilangan yang dibagi 1 dengan perpangkatan 10. Contohnya itu 0,26. 26 sama dengan 0,26/1. Lalu 0,26 kali 100/1 kali 100 sama dengan 26/100. Lalu yang berikutnya itu dengan kalikan penyebut dengan bilangan sehingga hasilnya 100. Kalikan pembilang dengan bilangan yang sama. Contohnya, contoh 5/25 sama dengan 5 kali 4/25 kali 4. Kenapa 4-nya di sini? Karena saya menggunakan angka 4 untuk mengkalikan angka yang sama. Sama dengan 5 kali 4 yaitu 20. 25 kali 4 sama dengan 100. Jadi 20/100 ini kita ubah ke persennya itu hasilnya 20%. Lalu yang berikutnya itu adalah mengubah persen ke pecahan biasa.
mengubah persen ke pecahan biasa. Ke persen. Yaitu cara mengubahnya itu menjadi pecahan penyebut 100. Cara sederhananya yaitu pecahan berpenyebut 100 tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana. Contohnya itu 50%. Contoh 50%. Di mana 50% ini dijadikan sebagai pecahan berpenyebut 100. Contohnya 50% sama dengan 50 dibagi 50 per 50 dibagi 50. Dan hasilnya itu adalah 50 bagi 50 dapat 1. Dan 50 bagi 50 dapat 1. Ini hasilnya. Lalu yang berikutnya itu adalah cara mengoperasikan. Cara operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan. Rumusnya itu A tambah B per B tambah D sama dengan A kali C per B kali D lalu B kali C. Contohnya 2/7 tambah 1/2. Dari pecahan ini itu terdapat penyebutnya berbeda. Pertama-tama kita menyamakan penyebutnya itu dengan menggunakan KPK. Itu KPK dari 7 dengan 2. 7 dengan 2. Yaitu untuk 2-nya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Untuk KPK dari 7-nya itu adalah 14. Jadi KPK dari 7 dengan 2-nya itu 14 karena di mana bilangan yang terkecilnya itu ada di 14 dengan 14 pada bagian kelipatan yang kedua. Jadi 14. Dari sini kita akan untuk mencari hasilnya itu adalah 14 dibagi dengan 7 lalu dikali dengan 2. 14 dibagi 7 lalu kali dengan 2 lalu dijumlahkan. 14 ini dibagi dengan 2 lalu dikali dengan 1. 14 dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Hasilnya itu. Lalu berikutnya itu kita akan mencari hasil dari 14 bagi 7 kali dengan 2. Hasilnya itu 14 bagi 7 sama dengan 2. Lalu 2 dikali dengan 2, hasilnya 4. Lalu 4 per 14. Lalu berikutnya itu adalah 14 dibagi dengan 2 lalu kali dengan 1. 14 bagi dengan 2 yaitu 7. 7 berarti 7 kali 1 sama dengan 7. 7 per 14. Lalu dari hasil pembagian dan perkalian ini tadi itu kita menjumlahkan pada angka pembilangnya. Karena penyebutnya tadi sudah sama, maka kita hanya menjumlahkan pembilangnya. Jadi 4 tambah 7 yaitu adalah 11. Dan penyebutnya itu tetap sama yaitu 14. Hasil dari 2/7 tambah 1/2 yaitu adalah 11/14.
Lalu yang berikutnya itu adalah pengurangan. Contohnya itu untuk rumusnya itu A per B kurang C per D sama dengan A kali D per kurang B kali C per B kali D. Ini untuk rumusnya. Contohnya itu Contohnya 5 per 7 kurang 2 per 7. Dimana karena penyebutnya sama, maka kita hanya kurangkan untuk bagian pembilangnya. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Untuk penyebutnya, karena penyebutnya sama, maka kita tetap tulis 7 di sininya. Berarti 3 per 7. Lalu yang berikutnya itu adalah 4 per 5 dikurang 1 per 8. Jadi yang berikutnya itu adalah 4 per 5 kurang 1 per 8. Karena pada pecahan ini itu adalah memiliki penyebut yang berbeda, maka cara menyelesaikannya itu adalah kita menyamakan dulu untuk penyebutnya. Itu menggunakan perkalian silang, di mana 4 kali 8 dikurang 1 kali 5. Untuk bagian penyebutnya itu adalah kita kalikan penyebut kali penyebut. Seperti 5 kali 8 kurang 5 kali 8. Lalu kita kalikan dulu 4 kali 8 itu berapa dan 1 kali 5 itu berapa. Jadi 4 kali 8 yaitu 32. Lalu 5 kali 8 yaitu 40. Berarti 32 per 40 dikurang 1 kali 5 per 40 juga. Lalu dari 32 per 40 kurang 5 per 40 itu karena penyebutnya sudah sama, maka kita hanya kurangkan untuk bagian pembilang bagian atasnya itu adalah 32 dengan 5. Kita kurangkan yaitu adalah 32 kurang 5. Hasilnya itu adalah 27. Dan untuk penyebutnya itu tetap sama yaitu 40. Lalu yang berikutnya itu adalah perkalian. 3 perkalian pecahan. Rumusnya itu adalah A kali C per B kali D sama dengan A kali C per B kali D. Ini untuk rumus perkalian pecahan. Contoh dari perkalian pecahan itu adalah contohnya itu adalah 2 per 7 dikali 1 per 6. Dimana cara menyelesaikannya adalah penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Yang hasilnya itu adalah 2 kali 1 sama dengan 2, dan 7 kali 6 sama dengan 42. Dari pecahan 2 per 42 ini kita menyederhanakan itu dengan mengkalikan atau membagi dengan angka yang sama, yaitu saya mengambil angka 2, yaitu hasilnya itu 2 bagi 2 sama dengan 1, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Lalu contohnya yang kedua yaitu adalah 9 kali 2 per 3 sama dengan dimana 9 per 1 kali 2 per 3
3. Yaitu 9 kali 12 itu 18, lalu 1 kali 3 sama dengan 3. Dari 18 per 3 ini kita bagi, yaitu 18 bagi 3 itu sama dengan 6. Lalu berikutnya itu adalah pembagian pecahan. Yaitu pembagian pecahan. Untuk rumusnya itu adalah A per B dibagi C per D sama dengan A kali C per B kali D. Rumus pembagian pecahan. Contoh soalnya itu, contoh 7 per 9 dibagi 14 per 15 sama dengan, yaitu adalah, karena selesai rumusnya tadi itu berarti 7 kali 14 per 9 kali 15 sama dengan, kita kalikan 7 kali 14 hasilnya itu adalah 105, dan 9 kali 15 adalah 126. Dari pecahan 105 per 126 ini kita kalikan dengan angka yang sama. Kita mengambil angka 3 atau dibagi dengan angka 3. Jadi 105 dibagi 3 yaitu sama dengan 35, dan 126 dibagi 3 yaitu sama dengan 42. Jadi hasil dari 7 per 9 dibagi 14 per 15 hasilnya itu adalah 35 per 42. Lalu contoh yang kedua yaitu 5 per 8 dibagi 5 sama dengan 5 per 8 dikali 5 per 1 atau 1 per 5 yaitu sama dengan 5 kali 1 5 per 8 kali 5 yaitu 40. Dimana kita menyederhanakannya itu adalah membagi dengan bilangan yang sama. Kita menggunakan angka 5 yaitu 5 bagi 5 dapat 1, 4 bagi 5 dapat 8. 40 bagi 5 yaitu dapat 8. Hasilnya 1 per 8, dimana 5 per 8 dibagi dengan 5 hasilnya itu adalah 1 per 8. Ini berkaitan dengan pembagian pecahan. Sekian dari saya, terima kasih.